Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential with talent the ending. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine. Ungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Semangat pagi. 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 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu talented people di sini. Mungkin sambil menunggu gitu ya, rekan-rekannya yang mungkin belum hadir bisa juga diingatkan nih Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan segera mulai ya. Kita sediakan siap waktu nih 1 menit lagi, boleh? Yang mungkin belum hadir ataupun belum on di dalam Zoom bisa on cam gitu ya Bapak Ibu, silakan. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu
buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta. Ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta. Talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine. Ungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir ya. Beberapa di sini. Selamat sore Bapak Ibu talented people sekalian. Selamat datang di acara webinar Koordinasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif with Talent DNA. Bagi talented people sekalian, sebelum dimulai saya ingin cek terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kan kamu Jelas. Dengar ya, jelas ya, baik. Mohon bisa diketik angka 1 juga nih pada kolom cek jika suara saya sudah jelas ya Bapak Ibu, atau dinyalakan mikrofonnya tadi sudah jelas ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu talented people sekalian. Selanjutnya saya ingin memastikan nih, apakah gambar saya terlihat jelas di layar Bapak Ibu? Jika gambar saya jelas, juga boleh diketik angka 2 pada kolom chat. Oke, alhamdulillah jelas ya, Bapak Ibu, terima kasih. Nah, sudah hadir di sini juga sahabat talented people kita semua dari berbagai instansi maupun perusahaan ya. Untuk itu mohon Bapak Ibu talented people bisa ketikkan kolom chat di mana Bapak Ibu talented people bekerja atau ditugaskan saat ini. Silakan Bapak Ibu. Bisa disampaikan di kolom chat gitu ya. Dari mana Bapak Ibu berasal dan dari instansi mana gitu. Ibu Widya Stuti dari Bappelit Bangda Kabupaten Cirebon. Terima kasih sudah hadir. Mas Apip dari 360 Marketing dan Advertising Agency. Terima kasih sudah hadir ya. Ada Pak Agung Ade. Pak Agung dari PT Berau Veritas Group. Pak Budi Santoso, PT Dirgantara Indonesia Bandung. Terima kasih sudah hadir. Wah, banyak juga nih dari luar kota ya sepertinya. Ada Bapak Abraham ya dari Dinas Tenaga Kerja dan Bapak Ibu yang lain juga. Ada Pak Agis dari Indonesian Aerospace gitu ya. Baik Bapak Ibu, talent people di sini sekalian, kita akan segera mulai acara kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim, bagi talented people yang beragama lainnya silahkan menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi! Pagi. Assalamualaikum. Pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu talented people sekalian, perkenalkan saya Nurul Fitriani Snaini, tim ICT Consulting International. Hari ini saya akan memandu talented people sekalian dalam acara webinar Talent DNA dengan tema Koordinasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Webinar Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap Senin dan Kamis pada sore hari untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun korporasi. Webinar Talent DNA ini juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine. Bagi talented people, harap mengikuti sampai acara berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free live tools Talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara akan kami umumkan siapa pemenangnya. Gitu ya Bapak Ibu. Talented people, saya ingin tahu di antara peserta yang saat ini hadir gitu ya. Nanti semoga bisa ada yang menang gitu ya dari dan dapat Talent DNA live tools ini. Gitu. Baik Bapak Ibu, webinar special edition sore hari ini akan terbagi menjadi 2 segmen. Yang pertama, koordinasi pengembangan ekosistem kreatif Kemenko Marves, dan segmen kedua mengenai bagaimana bintang tamu kita menjalankan perannya sebagai staf ahli Kemenko Marves dengan menggunakan talent DNA-nya sehingga bisa mencapai high performance begitu. Baik, siap, kita akan belajar sama-sama di sesi sore hari ini ya. Langsung saja, sebuah kehormatan bagi kami kedatangan bintang tamu kita hari ini yaitu Dr. Insinyur Sugeng Santoso MTQ RGP gitu ya, dari sebagai staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Marves. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi Bapak, Ya, terima kasih sudah hadir. Insya Allah memberikan inspirasi talented people di sini ya Pak, dalam memaksimalkan talentnya pada fungsi dan tugas, khususnya saat ini Bapak sebagai staf ahli di Kemenko Marves, begitu ya Pak. Sebelum pembahasan dan diskusi lebih lanjut bersama Pak Sugeng, kita perkenalkan juga nih Talent DNA Coach yang akan menjadi fasilitator sore ini, yaitu Coach Uwi yang juga sudah hadir juga nih. Assalamualaikum Coach Uwi. Waalaikumsalam. Oke, berikut adalah CV Coach Uwi. Beliau sebagai VP di ESQ Group dan Presiden Director di ESQ Business School, begitu ya Mbak Uwi. Mungkin langsung saja di segmen 1 kita bisa mulai ya Mbak Uwi. Silakan Coach Uwi. Baik, terima kasih Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian, talented people di Zoom kita sore hari ini bersama Bapak Sugeng. Pak Sugeng, Dr. Insinyur Sugeng Santoso MTQ RGP. Apa kabar Pak Sugeng? Atau siapa? Baik, Bu Baik ya. Uwe. Ya. Seperti yang kita paham bahwa ekosistem ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu fokus dari pemerintah Republik Indonesia, dan kita pengen dengar ceritanya dari Pak Sugeng. Sebelum dimulai, Pak Sugeng, boleh mungkin kami di antara yang hadir di Zoom hari ini ada datang dari berbagai instansi, pengen dapat wawasan nih Pak Sugeng tentang tugas dan fungsi pokok Kemenko Marves terlebih dahulu. Silakan Pak Sugeng. Ya, baik. Terima kasih Bu Uwe. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi atau disingkat Kemenko Marves itu bekerja berdasarkan peraturan Presiden ya, nomor 92 tahun 2019. Sebelumnya itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dan di situ tugasnya itu adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya tentunya di bidang kemaritiman dan investasi. Dan di situ juga terkait beberapa fungsi ya. Jadi di situ antara lain ya tentunya koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan
Kemudian pengendalian, karena selama ini dengan bekerja secara ekosistem, secara rantai nilai, maka bisa terjadi kemungkinan ada bottleneck. Nah, itulah yang dilakukan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan penanganan isu, pengawalan program, termasuk dalam ini ada program prioritas nasional, serta kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden. Dan dari semua itu tentunya juga ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden kepada Pak Menko Marves. Karena selama ini kita tahu banyak pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden ya terhadap Pak Menko, dan tentunya itu juga dilaksanakan oleh kami ya. Mungkin itu Bu Uwi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng ya. Jadi tadi Pak Sugeng sampaikan bahwa Kemenko Marves melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, kebijakan, pengendalian, implementasi untuk dikoordinasikan di dalam skupnya yaitu kemaritiman dan investasi ya Pak Sugeng. Berarti di dalam Kemenko Marves ini mengkoordinasikan ada badan dan kementerian teknis di bawahnya. Betul begitu Pak Sugeng? Betul, betul. Jadi di antaranya itu adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekarang sedang kita bahas ini. Oh ya, satu lagi instansi lain yang dianggap perlu. Jadi ada beberapa instansi ya yang tadi itu juga dikoordinasikan. Mungkin itu Bu. Jadi ini semua adalah kementerian-kementerian teknis yang sangat vital ya Pak Sugeng. Ada ISDM, ada pekerjaan umum, ada perhubungan, ada kehutanan tadi ya, lingkungan termasuk di dalamnya. Termasuk juga Kemenparekraf. Ya, betul. Lalu Pak Sugeng kan saat ini sebagai staf ahli ya Pak. Boleh Pak dijelaskan skop dan tugas atau tanggung jawab yang menjadi area Bapak nih sebagai seorang staf ahli. Baik, staf ahli itu adalah eselon 1 ya, dan bertanggung jawab langsung kepada Pak Menko ya, Pak Menko Marves. Dan di situ tugas utamanya ya memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis. Tadi isu-isu strategis sudah saya kemukakan ya. Sama dengan Pak Menko ada penugasan khusus ya. Pak Menko juga memberi penugasan khusus kepada anak buahnya ya, dalam hal ini eselon 1-nya termasuk staf ahlinya ya. Jadi kebetulan dalam hal ini staf ahli bidang ekonomi maritim itu diminta untuk berpartisipasi dalam isu-isu strategis, diantaranya itu adalah tim pakar dan tim Monef terhadap rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia, kemudian ketua pelaksana SDGs ya, Sustainable Development Goals di lingkungan Kemenko Marves, kemudian sebagai liaison officer ya, pejabat penghubung Kemenko Marves untuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan yang lainnya itu adalah sebagai wakil ketua pelaksana tim koordinasi nasional vokasi sesuai dengan Perpres 68 tahun 2022. Kira-kira itu gambaran dari yang selama ini saya kerjakan. Cakupannya sangat luas ya, Pak Sugeng ya. Tentunya itu tadi juga terkait dengan karena staf ahli bidang ekonomi ya, maka tadi itu selain tadi itu adalah ekonomi syariah, kami juga bersinergi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, untuk terkait dengan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
Oke, baik. Nah, ini menarik nih karena Pak Sugeng sudah menyebutkan tentang ekosistem ekonomi kreatif. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Pak Sugeng mungkin boleh dijelaskan yang dimaksud dengan ekosistem ekonomi kreatif itu mencakup apa saja ya, Pak Sugeng? Ya, baik. Dan ini menarik ya, jadi bahwa ekonomi kreatif itu muncul ya pada saat rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 ya. Yaitu di situ masuk di dalam RPJMN tersebut. Dan di situ ada 3 tugas besar ya, yaitu waktu itu ya. Jadi ini nanti saya ceritakan lanjut. Itu adalah ditugaskan untuk memberikan kontribusi PDB terhadap PDB nasional, dan itu angkanya ditentukan. Kemudian yang kedua, memberikan peningkatan nilai tambah ekspor ekonomi kreatif, berarti devisa. Kemudian serapan tenaga kerja ekonomi kreatif. Dan tentunya setelah antara Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif digabung, ya itu Halo. Bapak Ibu mohon ditunggu, sepertinya sinyal ya dari Pak Oke, Sugeng. silakan Pak Semoga Sugeng bisa masih segera mute. bergabung. ya baik. Ya. Ya, jadi Baik Pak, dari Bapak sudah menjelaskan cakupan ekonomi kreatif. ya, jadi saya lanjutkan ya bahwa Kemenparekraf itu ya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif untuk bersaing dengan produk-produk ekonomi kreatif dari luar, serta mempromosikan berbagai jenis produk ekonomi kreatif di Indonesia, sehingga mampu mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif yang dapat mendukung perekonomian. Kira-kira itu, Bu. Dan ekonomi kreatif sendiri itu ada 17 subsektor. Contohnya apa, Pak Sugeng? Mungkin buat teman-teman yang jadi, baru mendengar nih tentang ekonomi kreatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, di situ disebutkan bahwa ekonomi kreatif ada 17 subsektor. Biasanya, ya ini kebetulan ada teman-teman dari daerah juga tadi saya lihat yang hadir ya. Biasanya ya ada dari Kalteng dan lain-lain ya. Biasanya itu 3 subsektor ekonomi kreatif itu ada di provinsi, kabupaten, kota. Apa itu? Subsektor kuliner, subsektor kriya atau kerajinan, dan subsektor fashion. Itulah yang subsektor yang selama ini existing ya. Existing itu memberikan kontribusi yang besar ya. Ketiga subsektor ini berkontribusi sekitar lebih dari 80% terhadap PDB ekonomi kreatif. Cuman ada subsektor yang juga sangat potensial, terutama ada backward forward linkage atau keterkaitan ke depan dan ke belakang terhadap pertumbuhan ekonomi, baik itu makro pusat maupun makro daerah. Antara lain itu adalah subsektor film. Kemudian yang pertumbuhannya tinggi dan potensial itu adalah subsektor game dan aplikasi. Kira-kira itu gambaran dari subsektor ekonomi kreatif. Jadi game dan aplikasi itu termasuk ekonomi kreatif ya Pak Sugeng? Jadi game dan aplikasi itu adalah salah satu atau salah 2 ya subsektor yang selama COVID pertumbuhannya tetap positif dan bahkan meningkat. Jadi makanya itu menjadi perhatian pemerintah, termasuk sekarang sedang disiapkan peraturan presiden untuk percepatan pengembangan ekosistem game nasional.
Oke, ini menarik ya Bapak Ibu sekalian talented people bahwa ternyata 3 subsektor ekonomi kreatif yang menyumbangkan PDB terbesar di masing-masing daerah itu adalah kuliner, kria, dan fashion. Ya, Mungkin betul. itu adalah subsektor yang kita cukup familiar. Namun yang mengejutkan bahwa ternyata di antara subsektor ekonomi kreatif itu adalah film, game, dan aplikasi. Ya, Bahkan game dan aplikasi akan terus pada saat COVID kemarin, di saat yang lain terpuruk, hmm, dia justru tumbuh ya, positif ya, tentang game dan aplikasi ini ya, ya Pak Sugeng. ya, Wah, menarik nih Pak Sugeng, karena kami di ISQ juga punya ilmu komputer. Ilmu komputer ini termasuk di dalamnya adalah game developer sebenarnya, ya. salah satu keahlian yang kami kembangkan di ISQ Business School. Lalu Pak Sugeng, apa peranan Kemenparekraf dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif saat ini? Ya, jadi di Kemenparekraf ya itu tentunya selain tadi udah kami sampaikan ya dalam rangka mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif, mendukung perekonomian ya itu juga di Kemenparekraf itu ada 7 kedeputian ya dan di situ untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif itu ada 1 deputi yang khusus menangani ekonomi kreatif, yaitu Deputi 7, Iya. Deputi Bidang Produk Kreatif dan Ekonomi Digital. Yang lainnya, ekosistemnya tersebar di Oke. kedeputian tersebut. Misalnya, Iya. untuk akses pembiayaan itu pada Deputi Bidang Industri dan Investasi, dan Iya. lain-lain. Jadi ada ekosistem pembiayaan, ada ekosistem sumber daya, ada ekosistem yang terkait dengan bagaimana 17 subsektor ekonomi kreatif itu dikembangkan. Kira-kira itu, Bu Win. Oke, lalu saat ini Pak, apa fokus utama dari Kemenparekraf dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif? Ya, tadi bahwa ini terkait dengan 17 subsektor dan juga bagaimana menumbuh kembangkan ekosistem tadi. Misalnya ya, di Deputi 2, ini kita bekerjanya itu adalah ekosistem ya. Ekosistem itu begini, memang di Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu tentunya di sana yang mengurusi teknis ya tentang ekonomi kreatif. Tapi di ekonomi kreatif itu bekerjanya itu adalah ekosistem rantai nilai. Berarti tadi pemetaan terhadap rantai nilai itu yang terkait dengan berbagai pihak, berbagai stakeholder. Maka itulah peran dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selama ini mengkoordinasikan salah satunya Kemenparekraf untuk urusan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Jadi misalkan tadi itu game ya. Jadi game tadi itu kan bagaimana akselerasinya. Maka di situ sebetulnya bagaimana kontribusi peningkatan nilai tambah dari ekosistem game tersebut. Karena selama ini nilai tambahnya itu banyak lari keluar. Ya, artinya dalam hal ini bagaimana itu ekosistem di dalam negeri dengan pemetaan pelaku dan ternyata misalkan ada bottleneck, bagaimana tadi itu mengupayakan terjadinya bottlenecking. Ya, jadi kita memang setelah tadi itu ada Kementerian Teknis yang tentunya membidang itu, setelah terpetakan ekosistemnya, rantai nilainya, disitulah peranan dari Kemenko untuk tadi itu mengundang pihak-pihak terkait untuk tadi itu siapa melakukan apa dan bagaimana kontribusinya terhadap target-target misalnya tadi itu peningkatan nilai tambah dan lain-lain. Kira-kira itu
Bu Uwi. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Bapak Ibu sekalian, talented people, apabila ada pertanyaan yang ingin didiskusikan dengan Pak Sugeng, guest star kita sore hari ini, monggo silahkan boleh diketikkan di kolom chat. Dan nanti juga kita akan ada segmen kedua, di mana saya akan mengulas bagaimana Pak Sugeng menjalankan peran menjadi seorang staf ahli di Kemenko Marves menggunakan talent DNA. Baik, saya lanjutkan Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi Bapak sudah banyak mengulas tentang ekonomi kreatif dan bagaimana pengembangan ekosistem dari ekonomi kreatif itu. Lalu sebenarnya bagaimana Pak kita mengkorelasikan ekosistem ekonomi kreatif itu dengan transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas? Ya, ini menarik ini ya. Karena apa? Karena bolak-balik dari pimpinan negara kita itu adalah menuju Indonesia Emas ya. Nah, di dalam rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 itu disebutkan 3 transformasi. Tapi tentunya di sini yang banyak terkait dengan ekonomi kreatif itu adalah transformasi ekonomi. Di mana transformasi ekonomi di situ diharapkan berbasis iptek, inovasi, dan produktivitas. Kalau terkait dengan teknologi, inovasi, produktivitas, pasti terkait dengan kreativitas. Ya. Kalau tadi terkait dengan kreativitas, maka di situ ekonomi kreatif muncul. Dan dengan demikian, maka ekonomi kreatif juga diharapkan berkontribusi signifikan terhadap transformasi ekonomi yang tadi dicanangkan di dalam rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Itu kira-kira Bu. Oke, Pak Sugeng, yang hadir di Zoom kita hari ini kan datang dari berbagai lembaga kalangan, ada swasta, ada pemerintah, bahkan juga mungkin ada di antaranya dosen, pelajar. Pak Sugeng, apa support atau peranan yang bisa kami ambil dalam rangka mendukung program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif ini? Ya, wah ini bagus ini pertanyaannya. Kenapa? Karena di ekonomi kreatif sejak muncul ya secara formal melalui Badan Ekonomi Kreatif dalam RPJMN 2015-2019 itu selalu mengedepankan kolaborasi dari pentahelix ya. Jadi pentahelix di dalam mencapai target-target untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Pentahelix di sini tentunya peranan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Kemudian yang kedua, akademisi berarti perguruan tinggi. Ya, jadi makanya tadi itu kita juga waktu itu rutin berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah peranan dari bisnis. Ya, karena targetnya itu adalah tadi ada 3 dan semuanya terkait dengan outcome, maka mau nggak mau ya harus sinergi kolaborasi dengan pentahelix yang ketiga yaitu bisnis. Kemudian dalam rangka untuk mengembangkan dan ekosistem ekonomi kreatif, tentunya itu adalah peranan komunitas, asosiasi itu juga sangat dikedepankan. Ya, maka muncul asosiasi-asosiasi komunitas yang memang benar-benar tumbuh dan berkembang. Dan yang pentahelix yang kelima itu adalah dalam rangka bisa tadi itu memblow up atau tadi itu ya peranan dari media itu juga kolaborasi dari pentahelixnya yang diperlukan. Sehingga kalau tadi dikatakan Bu Uwi bahwa ini hadir representasi dari berbagai pentahelix, alhamdulillah. Mungkin itu Bu Uwi. Oke, jadi justru ini menjadi wawasan bagi unsur-unsur pentahelix yang hadir di Zoom meeting kita sore hari ini mengenai target pemerintah untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sebagai salah satu program untuk mewujudkan Indonesia Emas, terutama di bidang transformasi ekonomi ya, Pak Sugeng ya? Iya. Oke, Pak Sugeng, kalau boleh kita lihat dalam skala 1 sampai 10,
Pak Sugeng melihat keberhasilan kita dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif ini ada di skala berapa? 1 sampai 10 ya. Kalau 1 sampai 10 mungkin skala 7. Ya. Skala 7 ya. Ya. Apalagi yang akan dilakukan target ke depan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, menyempurnakan skala 7 yang saat ini sudah kita dapatkan? Ya, tentunya ini adalah juga terkait dengan kementerian teknis ya, dalam hal ini Kemenparekraf ya. Kami di Kemenko Marves selaku koordinator dari Kemenparekraf ya. Setelah tadi itu terpetakan dan juga ternyata ada kendala-kendala atau bottleneck ya. Kita juga akan mentransformasikan perubahan-perubahan eksternal yang sangat dinamis ya. Karena salah satu kunci dari ekonomi kreatif itu adalah learning organization. Artinya organisasi belajar yang selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan eksternal yang sangat dinamis itu. Dan di lain pihak ada target-target presiden misalkan yang tadi dicantumkan di dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah nasional, sehingga ekosistem itulah yang tadi berkembang kemudian kita transformasikan dalam rangka mencapai target-target yang diberikan. Mungkin itu Bu. Baik, Pak Sugeng, saya ingin memberikan kesempatan bagi para talented people yang hadir di Zoom. Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan boleh Bapak Ibu langsung open mic atau raise hand, atau Bapak Ibu juga boleh mengetikkan di kolom chat. Karena diskusi kita dengan Pak Sugeng masih akan terus berlanjut ya Pak Sugeng. Kalau di segmen pertama tadi kita baru saja mengulas bagaimana peranan dari Kemenko Marves dalam hal melakukan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan kebijakan, pengendalian hingga pelaksanaan program di kementerian-kementerian teknis di bawahnya, di mana salah satunya adalah Kemenparekraf. Dan salah satu program utama dari Kemenparekraf adalah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, terutama di 17 subsektor, di mana salah satunya tadi yang menarik yang kita diskusikan adalah subsektor game dan aplikasi yang justru tumbuh pada saat yang lain terpuruk pada saat masa COVID. Dan Pak Sugeng juga sudah menjelaskan bahwa untuk kita bisa membangun pengembangan ekosistem ekonomi kreatif itu diperlukan kolaborasi dari Pentahelix, di mana perwakilannya adalah hadir para Bapak Ibu sekalian di Zoom meeting kita hari ini, para talented people. Dan kita akan segera masuk ke segmen kedua bersama Pak Sugeng. Tentunya menarik nih ya Pak Sugeng, melihat dari skop tanggung jawab, kemudian peran Bapak sebagai staf ahli Kemenko Marves, pasti ada kunci-kunci sukses yang membuat Bapak bisa menjalankan peran dengan baik selama ini. Dan oleh karena itu, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan diajukan. Dan kita akan break untuk mendengarkan 1 buah lagu dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan segmen kedua untuk mengulas keberhasilan Pak Sugeng menjalankan peran menjadi seorang staf ahli di Kemenko Marves yang didukung oleh talent DNA beliau. Demikian, silakan Nurul, kita putarkan dulu 1 buah lagu, setelah itu kita lanjutkan dengan segmen kedua. Oke, wah keren banget. Kita mulai dengan lagu ya Bapak Ibu. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, talented people yang berada di Zoom sore hari ini. Menarik sekali tadi diskusi kita dengan Pak Sugeng di segmen pertama mengenai tugas dan peran beliau sebagai seorang staf ahli di Kemenko Marves, terutama dalam koordinasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Nah, di segmen kedua kita ingin menggali lebih lanjut nih tentang keberhasilan Pak Sugeng dalam menjalankan peran tersebut yang didukung oleh talent DNA beliau. Sebelum kita mulai diskusinya, ada baiknya bagi Bapak Ibu sekalian, kami akan putarkan sebuah video dari Dr. Ari Ginanjar Agustian yang menjelaskan apa itu talent DNA. Silakan. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, talented people yang ada di Zoom yang mungkin baru kali ini bergabung dengan webinar kami setiap hari Senin dan Kamis mengenai talent DNA. Talent DNA adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku yang kita lakukan secara spontan dan terus berulang yang mempengaruhi bagaimana kita merasa, mengambil keputusan dan juga bertindak. Dan kita pengen lihat nih, karena Pak Sugeng sudah melakukan tes talent DNA ya, Pak Sugeng ya? Ya. Oke, boleh diizinkan kita berbagi dengan para pemirsa yang ada di Zoom sore hari ini, Pak Sugeng? Monggo. Monggo ya, Pak Sugeng. Izin saya bacakan apa yang menjadi talent DNA Pak Sugeng. Yang pertama adalah 10 talenta terkuat yang dimiliki oleh Pak Sugeng atau kami menyebutnya top talent. Yang pertama adalah accountable, resourceful, kemudian structured, kemudian self-confident, yang berikutnya adalah kontekstual, artikulatif, aversive, energizer, harmoni, dan inisiator. Nanti dalam diskusi kita bersama Pak Sugeng di segmen kedua ini, kita akan melihat bagaimana Pak Sugeng menggunakan top talent itu sehingga membuat beliau sukses dan berhasil hingga saat ini. Dan setiap manusia memiliki talenta ini berdasarkan talent DNA ada 45. Kalau top talent itu adalah urutan 1 sampai dengan 10, sedangkan yang disebut dengan bottom talent adalah yang berada di urutan 41 sampai 45, yaitu directive, collaborator, personalizer, advisor, and equitable. Dan kalau Bapak Ibu melihat di sini, mungkin talent DNA ada yang ada di dalam benak kita seperti tes darah, tes rambut gitu ya. Pak Sugeng waktu tes tidak diambil darah dan rambut kan ya Pak ya? Tidak. Ya, tidak diambil sampel cairan tubuh ya, karena DNA itu sebenarnya singkatan, yaitu drive yang digambarkan oleh talenta dengan tulisan berwarna biru, network yang digambarkan oleh talenta dengan tulisan berwarna kuning, dan juga action yang berwarna merah. Sebelum kita diskusi bincang-bincang lebih lanjut dengan Pak Sugeng, kita ikuti video penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian mengenai 3 tipe talenta berikut ini.
Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Oke, terima kasih ya. Kita kembali ke slide sebelumnya, Nurul. Pak Sugeng, boleh cerita sore hari ini, Bapak sudah berapa puluh tahun nih menjadi seorang ASN? Ya, makasih Bu Uwi. Saya masuk sebagai ASN itu 92 awal. Ya, 92 awal. ya artinya berarti sekarang 2023. Berarti Iya. 31 tahun lebih ya sebagai ASN. Oke. 31 tahun ya, Pak? Ya. Jangan-jangan ada pemirsa kita di sini yang usianya bahkan belum 31 tahun ya, Pak Sugeng. Ya. Boleh di sini yang usianya belum 31 tahun? Oke, Pak Sugeng, selama 31 tahun, tadi saya lihat di CV Bapak. Bapak pernah menjadi, saat ini Bapak staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim, sebelumnya analisa kepegawaian ahli muda di Pusdiklat Pegawai, sebelumnya lagi Kepala Subbagian Perencanaan Tata Laksana dan Kepegawaian Bagian TU di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan sebelumnya lagi Bapak adalah Kepala Subbagian Informasi, Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Masya Allah. Mungkin di luar itu masih ada yang belum tertulis ya Pak Sugeng? Ya, jadi ini kan saya lebih dari 6 tahun ya di eselon 1 di staf ahli bidang ekonomi maritim. Saya senior untuk eselon 1 di Kemenko Marves itu. Sebelum di situ, eselon 2 saya itu adalah Direktur Akses Non-Perbankan di Badan Ekonomi Kreatif. Jadi di situ waktu itu kita menginisiasi adanya pembiayaan yang sangat kondusif terhadap ekosistem inovasi termasuk kreativitas. Misalkan angel investor, crowdfunding, filantropi, kemudian modal ventura, fintech, perusahaan pemula berbasis kreativitas, ya, dan bursa. Ya, waktu itu kita merintis juga papan pengembangan pembiayaan ekonomi kreatif di IDX. Ya. Ya, sebelumnya itu eselon 3 lebih dari 5 kali saya. Ya, jadi lebih dari 5 kali ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Waktu itu Kasudit Software, kemudian di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi itu lebih dari 5 kali ya. Tapi rata-rata itu terkait dengan ekosistem untuk UMKM, ekosistem untuk industri, ekosistem untuk bagaimana program dan anggaran dan lain-lain. Jadi ya, untuk berbagai hal yang tadi terkait dengan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi itu cukup familiar. Termasuk sekarang di Kemenko Marves ini, itu tadi kan transformasi ekonomi berbasis iptek, inovasi dan produktivitas. Berarti inline ya dengan pengalaman yang selama ini saya lakukan. Oke. Jadi Bapak banyak bergeraknya di bidang UMKM, penggunaan teknologi, dan juga tidak jauh-jauh dari ekonomi kreatif yang sekarang Bapak geluti ya Pak. Dan tadi tuh menarik karena topik-topik yang Bapak bicarakan sebenarnya topik-topik kekinian ya Pak. Seperti angel investor, fintech, ekonomi kreatif. Berarti kan sebelumnya tuh tidak ada. Kemudian apakah memang Bapak banyak terlibat di bidang-bidang seperti itu? Ya, jadi saya mempunyai
keyakinan, mungkin juga prinsip, atau saya lebih dari 30 tahun di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi ya di BPPT. Ya. Waktu di Badan Ekonomi Kreatif atau di Kemenko Marves itu dipekerjakan. Lingkungan itulah yang sebetulnya ikut menunjang terkait dengan bagaimana peranan teknologi, inovasi, produktivitas yang terkait dengan kontribusi untuk perekonomian. Dan saya mempunyai prinsip ya learning organization. Jadi organisasi belajar. Artinya memang setiap saat ya sebetulnya sampai dengan saat ini saya melakukan itu ya, dan juga selalu berupaya untuk memberikan alternatif solusi ya terhadap beberapa kendala tadi ya. Jadi itu terbiasa karena mungkin lingkungan tempat bekerja sejak awal dan juga terbawa sampai dengan sekarang. Mungkin itu, Bu. Iya. Ada saat Bapak penugasan baru, tidak punya pengalaman sebelumnya gitu, Pak? Apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya, kami berkolaborasi dengan jejaring, ya, itu membuat suatu ide, terobosan. Dan jejaring itu ada yang bekerja sebagai ASN, ada yang private sector. Dan kumpulan itulah yang juga ya ikut mewarnai kehidupan saya. Ya. Sebetulnya sampai sekarang kita selalu berjejaring. Ya. Jadi kira-kira itu, Bu Uwi. Berjejaring ya, Pak? Ya. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada. Tadi Bapak menjelaskan tentang pentahelix, bahwa kesuksesan itu adalah dengan menggabungkan resource yang ada untuk sebuah tujuan. Ya. Ya. Tugas-tugas seperti apa yang paling menyenangkan buat Pak Sugeng? Ya, ini masih ada hubungannya dengan tugas saya di staf ahli bidang ekonomi, di mana Kemenko Marves itu mengkoordinasikan salah satunya Kemenparekraf. Ya, karena topik kita ekonomi kreatif ya, itu termasuk berkesan ya bahwa pada saat itu Badan Ekonomi Kreatif ya itu karena tadi itu di RPJMN 2015-2019 itu ditentukan target termasuk kuantitatifnya ya, angkanya, dan waktu itu masih seperti kertas putih, maka kami oleh orang nomor 1 ya di Badan Ekonomi Kreatif itu diminta untuk menjadi ketuanya dalam rangka menyusun kertas putih itu ya, dalam rangka menjawab target-target yang diberikan Presiden. Dan kertas putih itulah yang kita buat dan menjadi perencanaan strategis ya selama 5 tahun 2015-2019. Tentunya perencanaan strategis itu ya makro, meso, dan juga implementatif ya. Jadi implementatif yang harus bisa diukur dan menghasilkan outcome dan bisa menjawab apa yang ditugaskan Presiden di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tersebut. Jadi itu berkesan berkesan, dan sampai sekarang itu beberapa program-program tersebut masih dijalankan di Kemenparekraf. Sehingga dalam bersilaturahmi, berjejaring, mengkoordinasikan itu memudahkan kami. Mungkin itu, Bu. Oke. Bapak kerap akan berjejaring ya, Pak ya? Ya. Mengkombinasikan, mengkolaborasikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, talented people, saya izin menjelaskan dari kacamata talent DNA yang saya lihat dari apa yang Pak Sugeng sampaikan. Bahwa salah satu talent DNA dari Pak Sugeng adalah seorang yang resourceful.
Jadi bagaimana resourceful itu adalah seseorang yang memang secara naturalnya Pak memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia. Jadi bagaimana Bapak bisa mencapai sebuah tujuan itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Baik itu ada di dalam organisasi maupun lintas organisasi, itu bisa dilakukan dengan mudah oleh seseorang yang punya talenta resourceful. Dan kalau kita lihat juga, Bapak pada saat diberikan tugas, Bapak tidak banyak pikir sepertinya, langsung aja mengambil langkah eksekusi. Betul begitu Pak Sugeng? Ya, karena background S1 saya itu engineer. Ya, jadi Engineer. dan saya orangnya patuh ya pada Iya. walaupun saya juga diajari bagaimana inovasi harus terus-menerus berkejaran Iya. dengan tugas. Ya, jadi artinya itu saling iteratif. Mungkin itu, Bu. Iya. Betul, dan patuh itu terlihat di talent DNA-nya Pak Sugeng nih, karena nomor satunya accountable, orang yang selalu bisa diandalkan, yang mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab. Pak Sugeng, apa perasaannya kalau ada tugas yang belum selesai, Pak Sugeng? Ya, itu yang jadi galau ya. Jadi Galau. jadi ya Bukan putus cinta ya galau ya Pak Sugeng ya, tapi kalau jadi tugas belum galau, selesai ya. tapi Mm-mm. saya berupaya keras ya untuk Mm-mm. tetap bisa melaksanakan apa Mm-mm. yang diinstruksikan atau apa yang menjadi garis kebijakan dari Iya, organisasi termasuk pimpinan itu. Dan iya, ya tentunya itu semua ada yang terobosan, out of the box ya. Mm-mm. Jadi itulah seninya. Jadi kalau Mm-mm. tadi melalui business as usual nggak Iya, bisa, maka ya itu salah satu tugas kita untuk mencari terobosan-terobosan dalam rangka iya. memberi masukan terhadap beberapa alternatif solusi. Silakan pimpinan tadi itu memutuskan dari alternatif solusi yang kita berikan. Iya, dan sepertinya kalau Bapak bergerak, Bapak menggerakkan yang lain juga ya Pak ya untuk bergerak Pak? Iya, jadi tadi bahwa dalam rangka kita mempunyai resources ya, Yes, tapi kondisi apapun ya, walaupun kita minim resources, tapi iya, tugas itu menuntut harus diselesaikan, iya, maka kan tadi kita masih punya jejaring ya. iya, Jadi dengan resources yang silaturahmi atau yang jejaring itulah dalam rangka iya, juga bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. iya. Jadi ini tadi Bapak sedang berbicara seorang yang accountable dan resourceful. Bagaimana kalau kita sudah ada tugas dan tanggung jawab, kalaupun kita tidak punya sumber dayanya, Ya, maka kita bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. iya, iya. Dan nggak banyak mikir. Lakukan saja dulu eksekusi ya Pak ya dengan Ya tentunya inisiatif kita mengarahkan, ya artinya kita mengarahkan. melakukan modeling, ya melakukan Iya, modeling. Jadi artinya betul, modeling itu berarti ada betul, skenario planning. Ya itu betul. kita terus melakukan intermediasi bahkan Iya, advokasi kepada resources tadi itu. iya, betul. Dan ini kalau di selama ini Pak, apa tugas yang paling merupakan Bapak banggakan selama karir Bapak sebagai seorang ASN 31 tahun? Ya, jadi seorang ASN itu saya berarti kan 30 tahun ya, 30 tahun Iya, berarti eh, iya, mempunyai karya satya iya, 3 kali 10 karena tiap 10 tahun iya, tuh ada itu. Tapi saya pernah iya. mendapatkan wirakarya itu artinya Mm-mm. penghargaan untuk inovasi. Ya, Baik. itu untuk yang penghargaannya. Kalau tadi Mm, itu implementasi, ya tentunya iya, tadi kertas putih yang kita gambar ya dan itu dipakai sampai sekarang. Nah, sampai itu sekarang. ya sampai sekarang. Nah, itu kebanggaan yang sampai sekarang itu ya udah mungkin di sini tadi ngomong DNA ya. DNA saya dalam rangka ya Mm-mm. kalau ini topiknya ekonomi kreatif ya sebetulnya
yang tadi kertas putih itu terkait dengan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Dari kertas putih benar-benar putih, Bu. Ya, jadi Betul. artinya itu kita bagaimana itu bisa menggambar itu sampai implementatif, sampai diukur dan sampai bisa menjawab apa yang tadi itu ditugaskan pimpinan saya. Ya, itu yang kebanggaan, Bu. Wow, selamat nih. Kita belajar dari Pak Sugeng ya, menuntaskan amanah tuntas tas. Tidak ada yang terabaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini dari top talent Pak Sugeng yang accountable, resourceful dan seterusnya, maka kita bisa gambarkan Pak Sugeng nih, Pak Sugeng. Pak Sugeng adalah orang yang mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab ya. Tadi kita sudah dengar dari cerita beliau, kalau ada tugas yang belum selesai, maka yang beliau galau. Biasanya kalau anak sekarang galaunya kalau putus cinta, Pak Sugeng. Tapi kalau orang accountable galaunya kalau komitmen dan tanggung jawabnya belum tuntas. Dan Pak Sugeng mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai. Kita melihat inilah yang membuat Bapak sukses sebagai seorang staf ahli di Kemenko Marves. Karena tadi tupoksi utama dari Kemenko Marves adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan kebijakan, pengendalian, implementasi yang melibatkan berbagai kementerian teknis di bawahnya dan juga badan-badan khusus yang memang di bawah koordinasi Kemenko Marves. Maka dengan talent DNA Bapak yang secara naturalnya memang berpikir bagaimana memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai itu sangat matching. Makanya Bapak enjoy ya Pak, ya udah 6 tahun stres atau Ya, udah 6 tahun lebih di posisi sekarang. Apa perasaannya Pak selama 6 tahun? Ya, mengalir saja Bu ya. Artinya di sini ikut ya rapat, ikut sharing, ikut memberikan kontribusi. Di sini kan saya sebagai staf ahli bidang ekonomi maritim ya, berarti ekonomi makro, ekonomi meso dan juga implementatif ya. Jadi dalam hal ini itu yang tadi kita coba memberikan masukan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan saya Pak Menko. Dan Bapak pasti orangnya sangat terstruktur nih kalau lihat talent DNA-nya. Mengerjakan segala sesuatunya berurut sesuai dengan urutannya, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin kalau Bapak Ibu talented people di sini ada yang mengenal Pak Sugeng secara pribadi dan pernah bekerja dalam satu tim dengan Pak Sugeng, boleh memberikan testimoninya ya Pak Sugeng. Apakah betul Pak Sugeng memang adalah seseorang yang sangat terstruktur dan juga percaya diri nih kalau dikasih tantangan. Gimana perasaan Bapak tuh kalau lagi dikasih tantangan Pak sama pimpinan atau orang nomor 1? Ya, tadi yang terkait dengan terstruktur ya, bahwa kami selama ini sangat enjoy dengan pemodelan sistem. Jadi setiap permasalahan itu pasti terkait sistem. Nah, cuma bagaimana kita memodelkan ya, tentunya dalam batasan-batasan tertentu. Nah, maka itulah yang tadi kita coba tawarkan. Karena di situ pasti ada elemen unsur ya, dan itulah yang nanti menjadi alternatif solusi. Permodelan sistem ya. Ya. Kuat sekali nih orang yang punya talenta structure bicara permodelan sistem Pak Sugeng. Karena kalau orangnya fleksibel, bisa jadi sistemnya nggak jadi-jadi Pak. Karena urutannya berubah-ubah ya. Dan tadi sepanjang Bapak sampaikan bahwa apa yang Bapak lakukan sekarang tidak terlepas dari pengalaman Bapak selama 30 tahun menjalankan berbagai peran yang sebagian besar berbicara tentang implementasi teknologi, hal-hal baru, hal-hal inovatif. Sekarang justru Bapak gunakan untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Betul demikian Pak Sugeng? Iya, betul. Memang Bapak, karena kalau kita kaitkan dengan talent DNA kontekstual, adalah orang-orang yang selalu menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Jadi Bapak pernah punya pengalaman apa, maka itu yang akan menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan atau bekerja ke depan.
Dan kita juga melihat sendiri ya, Bapak orang yang sangat artikulatif, menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tulis, dan selalu waspada dan memperhitungkan risiko. Dalam peran Bapak saat ini, bagaimana Bapak menyikapi risiko? Ya, Bapak kemarin cerita manajemen risiko ya, tuh soalnya. ya. Jadi saya tertarik manajemen risiko itu sejak tahun 2000-an. Jadi udah cukup lama. Ya. Jadi dan sampai sekarang pun itu masih menggunakan manajemen risiko. Dan alhamdulillah, tadi saya lanjutkan ya, transformasi ekonomi tadi sudah saya jelaskan. Di dalam Indonesia ke depan, menuju Indonesia emas, itu tadi kan ada 3 transformasi. Transformasi tata kelola, di situ didekati dengan manajemen risiko pembangunan nasional. Ternyata itu sekarang, ya, untuk yang tahun 2023 itu dalam rangka tadi menjangkau 2045, untuk yang sekarang ini sudah diterbitkan peraturan presiden tentang manajemen risiko pembangunan nasional. Wah, saya senang sekali. Kenapa? Karena dari situ probabilitas untuk pencapaian sasaran pembangunan itu akan bisa terukur. Dan itu akan bisa ada mitigasinya jika memang terjadi gap. Sehingga nanti ya meminimalisasi terjadinya hazard, ya, terjadinya tadi itu ada dampak negatif. Maka dan pasti lintas sektor. Artinya selama ini kita kenal risiko di tingkat organisasi atau fungsional, misalkan risiko finansial, risiko operasional. Tapi untuk risiko lintas sektor, ya, yang tadi ekosistem, ini sekarang sedang diformulasikan di dalam kebijakan Perpres 39 tahun 2023 baru, dan juga bagaimana nanti itu menjangkau Indonesia Emas 2045. 2045 ya. Ya, jadi itu yang tadi Dan Bapak adalah orang yang tepat nih Pak, terlibat dalam hal pengelolaan manajemen risiko. Karena secara talentanya Bapak memang orang yang selalu berpikir tentang apa waspada terhadap risiko yang mungkin terjadi. Dan Pak Sugeng, ini ada pertanyaan dari Mas Randy Patriawan. Pak Sugeng, terima kasih atas inspirasinya, sangat luar biasa. Pada sesi 1 dibahas terkait aplikasi dan digitalisasi. Dalam era digitalisasi perkembangan teknologi, digitalisasi telah memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi kreatif. Dari penggunaan internet hingga platform digital untuk memanfaatkan inovasi teknologi menghadirkan produk dan layanan yang lebih kreatif dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Namun, di balik kemajuan ini juga terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Bagaimana perkembangan teknologi digitalisasi telah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi kreatif. Monggo, Pak Sugeng, pertanyaannya. Ya, baik. Tadi sudah kita sampaikan ya bahwa dengan memanfaatkan peranan perkembangan teknologi termasuk digital, itu subsektor ekonomi kreatif yang tetap tumbuh positif, bahkan tadi pertumbuhannya itu naik, di saat yang lainnya itu adalah turun, minus, ya, pada saat COVID itu adalah game, aplikasi digital, dan lain-lain. Jadi hanya 4, ya. Jadi berarti di situ membuktikan bahwa memang peranan dari teknologi, inovasi, termasuk digital, ya, itulah sangat penting. Dan itu kita sadar, ya, karena sadar maka di dalam rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas itu dicantumkan bahwa transformasi ekonomi kita berbasis teknologi, inovasi, dan produktivitas. Otomatis tadi itu termasuk pengembangan blockchain, kemudian tadi itu Internet of Things, traceability, dan lain-lain. Cuma nanti bagaimana kita kejar-kejaran melakukan transformasi dan learning organization. Otomatis tadi itu pertanyaan itu kejawab gitu. Kira-kira itu, Bu.
Oke, terima kasih Mas Randy Patriawan. Ada pertanyaan lanjutan? Monggo silakan kalau ada boleh di open mic. Cukup Silakan ya? Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, bagi ada yang ingin yang ditanyakan ke Pak Sugeng, monggo silakan. Dan Pak Sugeng, pertanyaan terakhir dari saya nih. Biasanya apa sih yang orang lain katakan tentang pembawaan Pak Sugeng? Kalau ditanya nih, Pak Sugeng orang yang seperti apa? Nah, itu biasanya yang disampaikan oleh rekan-rekan Bapak, bagaimana tuh Pak Sugeng? Eh, saya pernah ya bertanya kepada teman-teman yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, Oke. rata-rata jawabnya itu adalah eh, kalau menjelaskan itu meyakinkan. Ya, saya Wow. juga kaget juga. Masa sih? Loh iya. Ya, jadi meyakinkan. Ya, Iya. tadi kembali bahwa itu tadi Bu Uwi ya itu basisnya itu adalah selain di benak saya itu selalu ada model sistem ya. Mm-mm. Jadi model sistem itu dari sintesis teori, kebijakan dan juga benchmark serta implementasi ya. Jam terbang juga itu loh. Sehingga tadi itu PD, makanya tadi itu PD ya kan. Nah, Betul. kemudian dari situlah ya itu yang membuat adanya terobosan-terobosan. Iya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saya itu karena selalu diberi adanya tantangan atau penugasan yang sebetulnya harus memerlukan terobosan-terobosan. Ya, jadi sehingga itu berdasarkan jam terbang dan tadi yang saya sampaikan itu, alhamdulillah ketemu. Jadi sesuatu yang tadi itu out of the box ya. Mungkin itu Bu Uwi. Oke, Pak Sugeng ya, Pak Sugeng menjelaskan orang yang sangat meyakinkan dengan talenta Bapak artikulatif yang mampu memaparkan apa yang difikirkan dengan mudah difahami oleh orang lain. Dan Bapak selalu bicara tentang model dan sistem di kepala Bapak. Karena memang secara naturalnya Bapak adalah orang yang sangat structured. Dan kemudian Bapak karena structured, akhirnya Bapak punya kepercayaan diri bahwa Bapak bisa menuntaskan amanah itu dengan accountable. Dan menarik nih Pak Sugeng, ada pertanyaan dari Pak Agung Ade. Pak Sugeng, paparan yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Tadi dijelaskan bahwa ekosistem ekonomi kreatif ada kaitannya antara produktivitas dan kualitas. Dari segi pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri berbasis pada inovasi, salah satunya terkait inovasi akses pembiayaan. Bagaimana langkah strategis Bapak mengkoordinasikan agar setiap program berjalan dengan efektif, baik dari segi pembiayaan dan lain-lain. Sedang bertanya pada seorang yang resourceful nih. Ya, ini sangat menarik. Tadi kan dalam rangka kertas putih tadi ya, menggambar kertas putih. Itu pada saat tahun 2016, pada saat saya di Badan Ekonomi Kreatif sebagai Direktur Akses Non-Perbankan, itu kita mencoba untuk membuat sesuatu yang tadi terobosan tadi. Misal, waktu itu kita memikirkan, tentunya bersama atasan saya ya, tapi idenya sebetulnya kita sama-sama. Ya, jadi misal, bagaimana terobosan untuk ekosistem pembiayaan untuk ekonomi kreatif. Ya, waktu itu kita berpikir, ya kita harus mengembangkan pembiayaan yang berbasis risiko. Wah, ini jadi apa saja? Modal ventura. Ya, modal ventura itu adalah yang sangat kondusif. Kemudian bursa. Waktu itu belum ada papan pengembangan di IDX ya, bursa saham BIJ, belum ada. Akhirnya kita komunikasi dengan teman-teman yang di pengambil kebijakan yang di IDX, di BIJ. Ternyata tadi model dari yang kita tawarkan tadi itu ternyata disetujui, sehingga
mulai awal diuji coba tahun 2017, 2018, dan sampai sekarang papan pengembangan ide itu ada untuk ekonomi kreatif, untuk inkubasi, ya, dan lain-lain gitu. Jadi itu kondusif terhadap pengembangan ekosistem inovasi. Termasuk misalkan dulu kita membuat bantuan insentif pemerintah, ya. Tapi itu kita kolaborasikan dengan diadakan suatu kompetisi, ada pemenangnya, dan itu mentornya itu adalah investor. Investor tertarik, ya udah pemenangnya itu yang kita gabungkan antara investasi dengan bantuan insentif pemerintah. Ya, jadi ide-ide itu waktu itu memang belum ada. Nah, terobosan-terobosan itu yang tadi itu ya kita juga diskusi dengan beberapa pihak, ya, dan akhirnya sampai mengawal itu jadi suatu kebijakan dan implementasi, sehingga sekarang masih ada, ya, program-program yang tadi saya ceritakan. Mungkin itu Bu Uwi. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari Pak Agung. Dan ini ada yang raise hand, Pak Arif Eko Yuwono. Nah, monggo Pak Arif, silakan open mic. Monggo Pak Arif. Langsung dengan Pak Sugeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Sugeng? Ya, Pak Arif. Budu ini teman beberapa kali kita ngumpul bareng dengan Pak Sugeng di Jogja ini. Saya dari Jogja, Budi. Monggo, Pak Arif. Jadi menarik tadi paparan yang disampaikan Pak Sugeng ini terkait dengan ekosistem ekonomi kreatif, ya. Jogja ini luar biasa setelah COVID kemarin, pertumbuhan ekonomi kreatif terhadap film, kemudian fashion, kemudian juga kuliner, ya. Jadi tentunya perkembangan itu sangat membutuhkan peran pemerintah seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi, yang pentahelik, ya. Saya melihat Pak Sugeng, ya, jadi pemerintah dari pusat, kemudian ke pemerintah provinsi, ke daerah. Kadang saya melihat kurang adanya sinkronisasi pemahaman terhadap program-program dari pusat. Lah, barangkali itu yang selalu perlu kebersamaan untuk meningkatkan yang namanya ekosistem ekonomi kreatif nih, karena melihat potensi daerah ini sebenarnya luar biasa sekali, Pak Sugeng. Jadi itu harapan kita, peran pemerintah dalam arti pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini lebih optimal lagi dan lebih continue, Pak Sugeng, harapannya seperti itu. Kemudian yang terkait dengan top talent tadi, ya, saya beberapa kali mendampingi Pak Sugeng di beberapa daerah. Jadi saya melihat betul apa yang disampaikan Bu Dwi tadi, tapi ada 3 hal terakhir yang menurut saya menarik juga di top talent itu. Pak Sugeng ini orangnya energik, jadi energis. Jadi setiap kali ada acara itu sangat memotivasi ke tim. Kemudian juga harmoni, jadi harmoni ini betul yang beliau itu sangat bisa mengharmoniskan setiap stakeholder ataupun sesuatu yang terkait dengan program-program pemerintah. Yang ketiga tadi inisiator, jadi beberapa kali kita diskusi ini selalu ada ide-ide baru. Hanya memang kadang-kadang kita di daerah ini implementasinya yang kurang nyambung gitu dengan pemikiran Pak Sugeng. Terima kasih, itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, ya. Kata Pak Arif, memang Pak Agung, Pak Sugeng adalah orang yang selalu energizer. Jadi Bapak Ibu, orang yang punya talenta energizer tuh selalu semangat. Kalau kita ketemu, ketularan semangatnya gitu, ya. Jadi pagi, siang, sore, malam selalu seperti on the top of the energy. Dan kalau orang harmoni, tadi yang kalau disampaikan oleh Pak Arif, ya, maka Pak Sugeng ini orang yang suka aman, tentram, damai, jarang men-trigger konflik gitu, ya, selalu ayo sama-sama
kita pasti bisa ketemu jalan tengahnya. Yakin bahwa selalu ada konsensus di tengah-tengah perbedaan ya. Dan inisiator selalu memulai segala sesuatunya. Pak Sugeng, di sini ada pertanyaan juga nih dari dua anak muda. Yang pertama dari Latifah Queen, apa yang membuat Bapak semangat menjalankan tugas? Dan yang berikutnya adalah dari Ardi. Keren Pak Sugeng, bagaimana kami anak muda memulai terjun ke dalam industri ekonomi kreatif dan bagaimana cara kami bisa mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah. Terima kasih Pak Sugeng. Mau tips dari anak muda gimana bisa seperti Pak Sugeng yang enjoy gitu ya dan juga terjun di dalam dunia kreatif. Silakan Pak Sugeng. Makasih Bu Uwi. Pada saat saya bergabung di Badan Ekonomi Kreatif, itu memang usia tadi itu sudah 31 tahun bekerja sebagai ASN. Ya, jadi tapi waktu itu karena kertas putih tadi, teman-teman yang datang di Badan Ekonomi Kreatif, saya tanya, Anda itu pengen nanti itu jadi kunci emas, yang nanti itu bisa mempunyai pengalaman diperebutkan oleh pengguna Anda, atau Anda ya bisnis as usual, atau nanti bekerja sebagai IO. Itu 95% jawab menjadi kunci emas. Nah, kalau menjadi kunci emas, ini kertas putih, maka tiap 2 hari sekali itu kita coffee morning. Ya, dalam rangka apa? Sebetulnya saya ingin melakukan transformasi kepada anak-anak muda. Itu rata-rata yang jelas di bawah 30 tahun. Ya, jadi dan mitra kita yang tadi asosiasi komunitas itu sama, ya 30 tahunan. Ya, jadi maka di situ tiap 2 hari sekali itu pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, baik itu kebijakan sampai implementasinya, itu kita transformasikan, kita intermediasikan kepada lingkungan terdekat saya waktu itu. Ya. Dan itu baik itu di satu direktorat, deputi, bahkan di Bekraf ya. Karena saya ketua tim Renstra, kan mau nggak mau juga seluruh rakyat di badan tersebut sebaiknya tahu. Alhamdulillah itu bisa terjadi, ya bisa terjadi. Sehingga tadi kan bagaimana tetap semangat. Nah, itu salah satu yang membuat saya semangat, ya. Jadi yang utama membuat semangat. Kemudian kalau yang tadi itu yang kedua ya, bahwa ya di situ yang tentunya yang sangat terkait dengan itu adalah Kementerian Teknis. Iya. Tapi cara kerjanya itu adalah kita sudah blended ya. Artinya ekosistemnya sudah terbentuk karena tadi saya tahu teman-teman saya di Kemenparekraf yang tadi teknis, dan saya juga yakin bahwa mereka bekerjanya tetap pentahelik. Maka tadi itu tak kenal maka tak sayang. Sebaiknya yang bertanya kedua tadi, follow lah medsosnya dari Kemenparekraf dan Kemenko Marves. Apa saja yang dikerjakan. Nanti akan terbuka. Oh ternyata memang itu berpihak pada generasi Z, generasi milenial, yang tadi itu menjadi bonus demografi, dan juga ya kita sendiri kan sebetulnya dalam rangka memenuhi target pemerintah tadi. Ya, jadi kita kolaborasikan, kita sinergikan. Mungkin itu Bu Uwi tadi. Terima kasih Pak Sugeng ya. Tapi jangan salah fokus ya Bapak Ibu, yang membuat semangat bukan karena coffee morning dengan anak-anak muda di bawah usia 30 tahun setiap 2 hari sekali ya Pak Sugeng ya. Dan bagi anak muda yang ada di Zoom, Bapak Ibu talented people, silahkan follow IG dari Kemenparekraf dan juga IG dari Kemenko Marves. Wah ini banyak sekali nih Pak Sugeng yang menanggapi ya, ada dari Mas Hendra. Pak Sugeng memberikan pandangan yang cukup luas terhadap implementasi resiko manajemen secara keseluruhan.
Dan mungkin ini penanya terakhir, kita mau kasih kesempatan kepada Mas Ragil Asih Pamungkas nih yang raise hand. Wah, silakan Mas Ragil, boleh open mic untuk sebagai penanya terakhir di sesi kita. Kayak kita harus bikin 2 sesi ini kayaknya sama Pak Sugeng karena banyak penanyanya. Monggo Mas Ragil, silakan, waktunya dipersilahkan. Mas Ragil? Oke, mungkin sepertinya Mas Ragil hilang ya. Ini ada pertanyaan terakhir boleh dari Bu Erna. Karena Bapak kalau dilihat dari talentanya bukan orang yang suka nyuruh-nyuruh gitu ya Pak ya, karena direktifnya di bottom. Lalu gimana biasanya cara Bapak menggerakkan orang lain kalau tanpa menyuruh? Menggerakkan tanpa menyuruh tuh gimana tuh Pak Sugeng? Pertanyaan bagus banget ini, ya kan? Tadi itu kan tadi kita punya jejaring, ya, dan kita harus memberikan contoh. Jadi bahwa kita mampu menyelesaikan itu, ya kan, tadi itu meyakinkan orang, ya kan. Jadi tadi itu saya waktu saya tanya beberapa representasi dari teman-teman, dikatakan kalau setiap ngomong itu bisa meyakinkan orang. Sebetulnya itu nggak bisa tiba-tiba, ya. Itu sebetulnya akumulasi, ya, akumulasi dari jam terbang dan ditempa berbagai tantangan, ya, dan kendala-kendala yang harus diselesaikan. Makanya tadi itu, ya, bahwa dari situlah, oh berarti walaupun tadi resourcesnya minim, ya, tapi tugas ada. Bagaimana kita bisa menggerakkan, ya, ekosistem, menggerakkan jejaring yang nanti tentunya silaturahmi yang mendatangkan manfaat bagi yang bersilaturahmi. Jadi ya yang tadi itu dalam rangka jejaring itu juga mendapatkan manfaat, tapi kita juga tercapai tujuan kita. Jadi itu yang selama ini kami praktekkan, ya. Dan alhamdulillah itu ya semoga teman-teman merasakan tadi itu manfaat terhadap kolaborasi dalam jejaring tadi itu. Mungkin itu Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng, sesi yang sangat menginspirasi ya. Jadi Pak Sugeng mempengaruhi orang lain, membuat orang lain mengikuti dengan contoh sebagai seorang role model. Karena itulah ciri khas seorang yang punya accountable. Dia tidak menyuruh orang lakukan dulu, maka orang akan mengikuti apa yang Pak Sugeng lakukan. Dan dengan harmoni dan energizer, karena harmoni dan energizer lah yang menjadi modal bagi Pak Sugeng untuk membangun silaturahmi. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Sugeng. Tanpa terasa 1,5 jam kita menghabiskan waktu untuk bincang-bincang dengan Pak Sugeng sore hari ini. Sebelum saya tutup, Pak Sugeng mungkin ada closing statement, baik itu tentang ekonomi kreatif maupun tentang talent DNA. Monggo, silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih Bu Uwi. Sebetulnya ini talent DNA, ya, drive, network, action, ya. DNA itu kan itu tadi, ya, itu di cluster menjadi 3 itu. Saya awalnya juga tidak mengetahui, ini jujur. Maka ini tadi setelah saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Uwi juga Bu Nurul, saya jadi tahu, oh berarti ini bermanfaat gitu loh. Dan tadi ya, saya termasuk orang yang optimis, ya, walaupun tadi itu ada kendala, ya, walaupun tadi itu galau, ya, tapi optimis bahwa kita bisa, termasuk untuk negara kita, ya. Jadi makanya di berbagai tempat saya berlabuh, ya. Saya pernah di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, di Kementerian Kominfo, di Badan Ekonomi Kreatif, di Kemenko Marves, dan beberapa tempat yang lain yang tadi itu sebetulnya dalam rangka melaksanakan tujuan bersama. Saya anggap tujuan bersama, ya. Itu ini tadi ada talent, ya. Misalkan tadi top talent ini, saya juga ini tadi jadi sepertinya benar juga, ya. Jadi ada analisis itu. Kan saya baru tahu ini juga, ya. Jadi tadi misalkan tadi disampaikan oleh Pak Arif itu, saya pernah dikerjain oleh Pak Arif itu. Jadi
tahu-tahu saya dihadapkan sama petinggi-petinggi di daerah, ya, pebisnis semua, seperti di sidang. Tapi alhamdulillah, waduh, tanggapannya setelah itu luar biasa, ya. Jadi saya, tapi saya tetap tenang, ya, tetap tadi itu memberikan alternatif-alternatif solusi yang tadi itu memungkinkan kita, ya, ini kita mencapai tujuan bersama, gitu. Kira-kira itu. Maka di sini sebagai bangsa Indonesia, ya, mari kita tetap semangat, ya, terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Apalagi tadi itu kalau menurut saya di rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 itu melalui 3 transformasi, apalagi berani membuat kebijakan, insya Allah semoga nanti disahkan menjadi undang-undang, bahwa transformasi ekonomi berbasis iptek, inovasi, produktivitas, itu keren banget. Karena kontribusi itulah yang nanti menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan perekonomian Indonesia. Maka saya mengajak kepada teman-teman, terutama yang hadir ini, mari kita dalam rangka memajukan Indonesia dengan peningkatan nilai tambah kontribusi dari iptek, inovasi, dan produktivitas yang didukung oleh transformasi sosial, yaitu manusia yang bersumber daya, yang di-backup oleh transformasi tata kelola, yaitu manajemen risiko pembangunan nasional. Itu semangat, optimis ya. Itu, terima kasih Pak Sugeng dan terima kasih Bapak Ibu sekalian talented people. Sebuah perbincangan yang sangat menarik. Kita membicarakan tentang ekonomi kreatif dan juga kita berbicara tentang kunci keberhasilan Pak Sugeng menjalankan peran menjadi seorang staf ahli Kemenko Marves yang didukung oleh talent DNA beliau. Dan apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang talent DNA, silahkan stay sampai akhir karena nanti rekan saya Nurul akan menjelaskan tentang bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan talent DNA. Sampai jumpa di webinar kita berikutnya di hari Senin bersama narasumber lainnya. Terima kasih, demikian dari saya dengan Dwiti Agustina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget sesinya. Coach Wi dan Pak Sugeng, terima kasih. Baik, izin mengkonklusikan nih ya, bahwa Bapak Ibu bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang tidak paham pasangan, orang tua yang mungkin menghakimi anaknya, pemimpin yang mungkin salah menilai timnya, atau bahkan rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA lah, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses nih seperti Pak Sugeng ya. Dengan talent DNA maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Coach Wi dan Pak Sugeng. Seperti kata pepatah ya, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Gitu. Jadi talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena Einstein berkata jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Begitu. Oke Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada halaman www.talentdna.me atau scan barcode berikut ya. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune forum ini ya. Nanti kita akan berikan juga, tadi ada pemenang atas nama Pak Agung Ade. Selamat ya Pak Agung, bisa selamat. Bisa ketik nama, email dan nomor HP, bisa di chat pribadi ke saya ya. Nanti akan saya daftarkan begitu. Buta
Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya